warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, dan berusahalah kita semuanya untuk memaksimalkan diri dalam kebaikan yang tujuannya juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku ciptakan dari segolongan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Itu visi tujuan hidup manusia sesungguhnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercerahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia mulia, manusia satu-satunya yang kita berharap kepada beliaunya untuk memberikan syafaat kepada kita semuanya. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan membacakan hadis dan harapannya nanti yaitu kita mendapatkan syafaat Rasulullah dengan terus berupaya mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemarin hadis yang terakhir tentang apa, Ustaz? Yang akhir yang paling diingat apa? Anak-anak kemarin, hadis kemarin apa yang diingat? Tentang apa? Mana? Betul. Adab bertetangga, gitu ya. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abadan hatta yuhibba li jarihi aw li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Demi Tuhan, hadis Rasulullah bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba beriman, tidaklah seorang hamba beriman sehingga mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Luar biasa. Saya tidak mengulang ya. Ya, contohnya yang tukang apa? Sul sepatu, ya, yang keliling itu ya. Gara-gara beliaunya yang biaya sudah nyelengi setiap hari untuk ibadah haji, karena tetangganya ada yang membutuhkan, biaya hajinya diberikan kepada tetangganya, ya, sehingga menyelamatkan ibadah haji jamaah yang lain. Untuk hari ini kita akan lanjutkan yaitu dengan hadis berikutnya. Ya, temanya hadisnya adalah mencaci maki orang tua. Nah, ini nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk bocil atau apa ini? Ya, bocil terlalu kecil ya. Nah, abdi ini besar anaknya, bukan bocil lagi kalau abdi. Baik. Wa an Abdillah bin Umar ibni Ashi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair, ya, minal kabair, yang artinya saya artikan langsung,
dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang lelaki memaki kedua orang tuanya. Di antara dosa besar adalah seorang lelaki memaki kedua orang tuanya. Maka ditanyakan kepada Nabi, apakah ada seorang mencaci maki kedua orang tuanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ada. Seseorang mencaci ayah orang lain. Nah, ini kayaknya mulai zaman dulu. Mas Fuad dulu pernah di zaman sekolahnya, ya, yang dipanggil-panggil orang tuanya gitu ya. Ya. Sekarang tambah ada Abi, malah pakai lagu, gitu ya. Ya ada. Seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang lain tersebut kembali mencaci ayahnya. Ya. Abdi mencaci kan si fulan balik mencaci ayahnya Abdi, jadi saling. Dan demikian juga ia mencaci maki ibu orang lain, lalu orang lain tersebut mencaci ibunya pula, dan ini termasuk dosa besar. Dosa besar yang diketahui anak-anak apa? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dosa besar. Ternyata ya urutan cinta pada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kedua orang tuanya. Maksudnya taat pada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada kedua orang tua. Jadi peringkat posisi orang tua itu setelah Allah dan Rasul, setelah Rasulnya. Makanya yang kemarin cerita Alqamah yang ahli ibadah, rajin ibadah, pada saat naza kesulitan gara-gara apa? Orang tuanya tidak ridho, sakit hati, ya. Bapak Ibu sekalian dan anak sekalian, kita ketahui bahwasanya seorang anak itu oleh Allah diperintahkan untuk berkata-kata yang terlembut kepada kedua orang tuanya. Di dalam kita tahu di dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah berfirman, wala taqul lahuma uff wala tadharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Allah berfirman, janganlah engkau berkata kepada keduanya gitu ya, pelan-pelan. Ini sebenarnya pas posisi penting untuk anak-anak, biar anak-anak ini mengiling teh dulu ini. Ini kayaknya nanti kalau pas mengiling nuang teh enggak mendengarkan. Yang satu dikasihkan ke ibu-ibu. Yang satu ini tempat. Tapi ya, setelah itu digeser aja anak-anak. Gelasnya juga nak, gelasnya dikasih. Beberapa dikasihkan ke ibu-ibu. Abi, itu Bi, dibawakan Bi. Siapa? Itu nak, digeser nak, sama gelasnya sama ruangannya nak, enak. Ya. Ya, dengarkan dulu ini.
Allah berfirman, wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah engkau berkata kepada keduanya. Keduanya di sini adalah ayah dan ibu, dengan kata-kata uf. Uf itu bahasa Indonesianya itu Abi, ini minta tolong belikan terasi. Mama, gitu. Itu saja tidak boleh. Zaki, gitu ya. Zaki, tolong belajar. Gamenya belum selesai, Ma, gitu ya. Apalagi sampai membentaknya, dilarang. Khawatirnya kalau kita membantahnya membuat murka kedua orang tua kita. Kalau membuat orang tua kita murka, maka Allah pun juga akan murka. Ya cerita Alqamah itu. Ya. Kata sebagian ahli tafsir, seandainya ada kalimat dalam bahasa Arab yang lebih ringan daripada kalau ada kalimat yang lebih ringan daripada gitu ya, maka Allah akan sebutkan, gunakan kalimat itu. Tetapi kalimat adalah kalimat kejengkelan yang paling ringan. Kejengkelan yang paling ringan. Apalagi sampai membentak orang tua. Dosanya sangat, apalagi sampai bermain fisik. Naudzubillah min dzalik. Itu hadis yang pertama untuk pagi hari ini. Maka hal ini mengherankan para sahabat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada seseorang mencaci maki kedua orang tuanya? Yang tadi saya sampaikan, berarti di zaman Rasulullah pun juga sudah ada ya. Zaman para sahabat mungkin tidak terjadi yang mungkin saat ini yang terjadi. Saling membuli, bahasanya sekarang saling membuli di antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada seorang anak memaki kedua orang tuanya, maka sahabat pun juga heran. Mungkin pada saat itu mungkin tidak banyak ya, tidak banyak. Tetapi tentunya berbeda di zaman sekarang. Jadi Rasulullah sudah memprediksikan dengan petunjuk Allah, memprediksikan zaman berikutnya akan terjadi seperti ini, gitu ya. Berikutnya adalah hadis yang berikutnya, yaitu larangan mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. La yahillul muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathi layal yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar itu memboikot saudaranya lebih dari 3 malam, yaitu 3 hari. Bahasane tidak saling menyapa. Mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling.
Ya, abdi sama siapa yang sebelahnya itu? Satria. Satria sama Satria. Gara-gara rebutan rayangan sakit hati. Akhirnya tidak saling menyapa. Satria kelihatan abdi di sana, langsung Satria ngambil jalan lain. Sama halnya dengan memalingkan, saling memalingkan. Dan yang terbaik di antara mereka berdua yaitu yang memulai dengan memberi salam. Yang memberi salam. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka yang terbaik di antara keduanya adalah mereka yang memulai memberi salam. Maksudnya adalah mereka yang memulai menyapa. Itu yang terbaik. Kalau berbicara masalah itu dunia ya tempatnya masalah gitu ya. Tempatnya masalah. Apalagi level pimpinan gitu ya. Tempatnya salah dan mencari masalah untuk diselesaikan. Gampangannya seorang kepala keluarga itu juga begitu. Tempatnya masalah yang memang harus diselesaikan. Dan luar biasa, syariat Islam itu syariat yang indah, syariat yang menyuruh umatnya untuk mempererat tali persatuan. Jangankan begitu, kita lihat sholat jamaah saja. Itu sholat jamaah itu kan sebenarnya bagaimana upaya untuk mempererat antara satu dengan yang lainnya. Saya nggak bosen salaman sama Ustadz Fikri. Kadang-kadang kalau sholatnya di sini 5 kali, ya 5 kali Ustadz ya, 5 kali. Maka pada saat itu Rasulullah pun juga menyampaikan, gitu ya. Pada saat kita bersalaman, makanya pada saat bersalaman itu dianjurkan supaya tidak cepat melepaskan salamannya. Tapi kadang kita risih, ben cepat-cepat lepas ya. Karena apa? Allah akan melebur dosa-dosanya sahabatnya itu sampai melepaskan ikatan salamannya. Itu luar biasanya. Makanya satu sisi saling bersalaman itu buat saya nilai-nilai yang positif, ya, nilai yang positif. Apalagi ditambah lagi kalau ketemu di luar, kita saling mendoakan, saling memberi salam, dan wajib bagi yang menjawab. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karenanya hadis-hadis yang menganjurkan seorang mukmin untuk menunaikan kewajibannya terhadap saudaranya, di antaranya adalah jika saudaranya memberi salam maka wajib dijawab. Hukumnya apa memberi salam? Anak-anak, sunnah. Menjawab salam wajib. Ya. Kalau bertemu dengan saudaranya, gitu ya. Makanya ada sahabat, saya ulangi kembali, ada sahabat setelah dari masjid itu beliaunya nggak langsung pulang, tapi mencoba jalan-jalan untuk mencari orang untuk diberi salam. Kembali lagi, bahkan kita masuk rumah pun juga dianjurkan untuk memberi salam walaupun tidak ada orang yang ada di dalamnya, tapi makhluk lain yang Allah tempatkan di situ. Maka pada saat kita memberi salam di rumah kita yang kosong, jika di situ ada jin, maka jin itu akan mengabarkan kepada jin-jin yang lainnya, wahai golongan jin-jin, begitu. Hari ini, malam ini tidak ada makanan untuk kita. Kenapa? Ya, tuan rumah yang punya rumah memberi salam keselamatan untuk diri dan keluarganya yang ada di dalam rumah itu.
Ya, makanya ya dibiasakan seperti itu. Apalagi rumah yang lama nggak ditempati. Makanya kan ya ayo selamatan sih gitu ya. Bahasa arah selamatan di situ adalah arah untuk iya doa-doa tadi itu. Lalu yang kedua kewajiban terhadap saudaranya yaitu jika saudaranya mengundang dia maka dipenuhinya. Ini hakul muslim alal muslim situn ya, haknya seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Jika saudaranya sakit maka dijenguknya, jika saudaranya meninggal menghadiri jenazahnya, bahkan sampai mengantar sampai pemakaman. Jika saudaranya minta nasihat maka dinasihati. Dan yang keenam, dia berusaha mencintai kebaikannya yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Lalu Rasulullah pun melarang seseorang. Yang pertama, janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya. Janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya. Apa maksudnya di sini? Saya tahu? Ya, wis dilamar saudaranya, kok nyerobot lamar juga gitu. Gitu ya. Bahasanya begini. Tanah itu sudah mau dibeli oleh saudaranya, saudara muslimnya. Ternyata yang nyerobot gitu ya. Dengan harga yang mungkin yang lebih tinggi. Itu dilarang. Lalu janganlah kalian saling hasad. Hasad itu apa? Hasad menghasut. Ya. Janganlah kalian saling membenci. Karena menghasut, membenci saudaranya seperti api memakan kayu bakar. Seperti kejelekan yang membakar, menghanguskan sebuah kebaikan-kebaikan yang ada. Saling menghasut, saling membenci, ya itu. Dan banyak larangan-larangan yang lain yang oleh Rasulullah SAW juga Allah sendiri sampaikan, termasuk di dalam surat Al-Hujurat, janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan di antara kalian dan janganlah saling menghibah di antara kalian. Menghibah itu membicarakan apa? Kejelekan orang lain. Tapi alhamdulillah di sini nih biasanya kan yang rawan itu kalau di TV ya, di Indosiar apa di apa itu orang yang menghibah ibu-ibu itu kan biasanya pas belanja ya. Tapi alhamdulillah kalau yang saya ketahui ya, yang belanja itu cuman sudah ngambil sudah pergi gitu ya. Dan yang rawan itu biasanya ya berkumpulnya di situ, yang berkumpulnya tidak ada tujuan sehingga mencari-cari bahan untuk berbicara dan membicarakan. Yang membahayakan adalah membicarakan kejelekan orang lain. Jadi seperti itu. Oke, cukup Ustaz atau ditambah satu hadis lagi? Satu hadis lagi ya. Belum terang. Ya, oke. Saya lanjutkan satu hadis lagi. Ini hadisnya memang mulai 2 pekan ini ya, tiga kali ini berkenaan dengan kebaikan dan silaturahmi, gitu ya. Oke, saya lanjut satu hadis lagi. Ini semuanya tentang persaudaraan. Langsung saya bacakan artinya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak halal
bagi seorang muslim. Oh, sudah ini tadi ya. Oh, kembali ya. Nah, kembali. Oh, bahasanya memang banyak ini tentang ini. Cuman saya singkat-singkat tadi. Oh, ini setiap kebaikan adalah sedekah. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Paling pendek ya. Apa? Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap seluruh perbuatan baik merupakan sedekah. Anak-anak pernah dengar bahwa senyuman itu adalah sedekah? Senyuman, hanya tersenyum itu sedekah. Ya, yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ma'ruf adalah lawan dari mungkar. Lawan dari mungkar. Mungkar itu kita tahu bahwa ya, kita tahu bahwa mungkar itu mengingkari, ma'ruf itu kebaikannya. Ya, kebaikannya. Kullu ma'rufin. Kullu adalah lafaz yang menunjukkan keumuman. Yang kalau kita artikan dalam bahasa secara keseluruhan adalah perbuatan baik itu merupakan sedekah. Setiap perbuatan baik. Jangankan hal-hal yang mungkin lebih dari senyum, wong senyum saja sudah sedekah. Jadi sebenarnya ladang pahala buat kita itu, orang Islam itu luar biasa. Ya, senyum saja sudah. Ya. Tapi jangan diartikan bukan kalau begitu senyum saja sudah sedekah, Ustaz. Kalau ngakak gitu ya. Ya, malah kebalikannya. Kalau berlebihan berbeda. Ya. Ya. Bahkan Rasulullah itu menyampaikan tertawa yang berlebihan itu diumpamakan seperti keledai, termasuk bersuara keras, itu juga bersuara keras berlebihan. Ya, makanya kita dianjurkan jangan, kalau pada saat itu Rasulullah menyampaikan ya jangan, suaranya jangan melebihi suara Rasulullah. Ya, kita bayangkan pasti suaranya Rasulullah adalah suara yang lembut. Jadi pahala yang disediakan oleh Allah itu yaitu tadi sangat banyak, dan mulai yang mulai yang tidak pakai biaya sampai pakai biaya. Yang tidak pakai biaya, tersenyum saja sudah sedekah. Setiap tasbih itu sedekah. Setiap tahmid yang kita baca itu juga sedekah. Bacaan tasbih apa, Mas? Bacaan tasbih apa? Subhanallah. Bacaan tahmid alhamdulillah. Setiap bertahlil pun juga sedekah. La ilaha illallah merupakan sedekah, dan setiap takbir pun juga sedekah. Jadi selain memenuhi kewajiban Allah dan Rasulnya, setiap gerakan sholat itu pun dan bacaan itu adalah sedekah. Ini luar biasa, yang paling mudah dihafal. Ya, termasuk hadirnya kita di sini ini juga termasuk sedekah. Apalagi hanya tadi itu, hanya menyiapkan ngiling teh itu aja sudah sedekah.
apalagi menyiapkan itu sedekah. Makanya Allah tadi saya sampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan dari golongan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Duduk baikmu, mendengarkan dengan baik itu juga sedekah. Ada gurunya ngajar, jelaskan sampai pokoknya berkeringat, kamu berbicara sendiri, kebalikannya bukan ma'ruf tapi mungkar, mengingkari ya. Tapi mendengarkan, makanya kita ini kan telinganya dibuat dua itu apa? Mendengarkan itu lebih sulit ya, lebih sulit. Mulutnya satu, mulutnya dua, balik ini ya gitu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, ya monggo kita diskusikan. Ini lanjutannya sebenarnya menyenangkan hati istri itu juga sedekah. Begitu juga kebalikannya, Mas. Ya, ini nggak saya baca yang tadi kok. Menyenangkan hati anak, gitu ya. Rafa ya, Rafa kepingin sate, langsung dibelikan sama ayah ya, sama umi. Itu juga sedekah. Menerima dengan baik, sedekah. Ucapan terima kasih saja. Terima kasih ma, pa, itu sudah sedekah. Wah, apalagi umbah-umbah katanya Mas Yudi. Tambah, kamu bisa umbah-umbah ya. Nyun ngapunten, kalau di sekolah itu jadi ada istilah apa Ustadz P5 ya, profil Pancasila. Itu anak-anak, nyun ngapunten, anak-anak itu membawa celana dalamnya, latihan nyuci. Kalau anak-anak sini kan biasa ya, jadi ya bisa mencuci sendiri jadi ya. Tinggal nyemplungkan ke mesin cuci, saya itu pencet gitu. Iya, itu ya. Ya, korah-korah itu difoto, di video. Ya. Kalau kita dulu biasa Mas Yudi ya, masak nasi sampai gosong juga biasa itu. Hampir tiap hari ya, kebagian. Apalagi yang sudah pernah di asrama, di pondok itu, ya nyuci-nyuci sendiri, gitu ya. Ya, jadi memang banyak. Baik, mungkin ada hal yang mau disampaikan. Monggo, Bu. Saya mau tanya masalah menghibah. Apa? Menghibah itu kan menceritakan keburukan orang lain ya. Cuma kadang-kadang kita sering walaupun tidak dalam orang lain, misalnya secara tidak langsung kita itu memutar televisi atau di handphone menceritakan artis yang tidak tahu kebenarannya, kita ikut mendengarkan. Apa itu termasuk hibah? Ya, kalau itu satu arah, menggibah itu berarti bisa jadi dua arah atau berapa arah gitu ya, ada terkait gitu ya Bu ya, gitu. Kamu boleh saya sama Mas Riki gitu ya, ini langsung Mas dengar enggak apa gitu ya, apa Wak ini Ustadz Fikri sekarang beli TV besar gitu ya, ditanggapi sama Mas Riki, iya Ustadz tahu kok beli TV besar katanya gitu ya, ditambahin ini terkait ya, jadi nyambung gitu ya. Enggak, TV-nya dari mana gitu. Iya, tahu dari mana ya, kayaknya ambil di sana gitu ya. Itu benar gitu ya,
walaupun benar, gitu ya, walaupun benar itu jelek. Berbeda dengan kalau yang kita tonton itu. Kalau misalnya tentang perselingkuhan kita dengar tetapi tidak Di TV kita lihat. Iya. Ya kalau membahayakan lebih baik dialihkan aja Bu, cepat-cepat dialihkan. Karena bisa jadi sampai pada masuk kepada pemikiran kita dan sampai ya pendapat kita tentang seseorang itu. Berarti intinya tidak diperbolehkan nonton yang gosip itu saja. Mestinya begitu. Tapi wasik Ustaz ya. Iya, dihindari. Dihindari. Sebaiknya dihindari. Ya, baiknya dihindari. Ya memang kadang asik. Tapi ada pendapat yang lain yang mengatakan begini. Membicarakan kejelekan orang lain tapi dalam rangka gitu ya. Satu organisasi misalkan ya, dalam satu organisasi membicarakan bawahannya tapi dalam rangka penyelamatan perusahaan itu berbeda ya evaluasi ya, tapi kejelekan kan menyelamatkan, artinya untuk menyelamatkan, bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk tadi itu. Tidak. Yang rawan itu seperti ya seorang pimpinan, seorang yang tadi itu yang dipercaya oleh pimpinan yang tidak bisa menjaga diri sehingga ceritanya kemana-mana, yang masuk kategori ghibah. Karena kita tahu bahwa ghibah itu merupakan upaya membuka aib, membuka kejelekan seseorang ya, yang secara otomatis dia telah menghina gitu ya, menghinanya dan mencemarkan nama baiknya. Kalau kemarin kayaknya ada yang tanya tentang apa itu pinjaman gitu ya, Ustaz Fikri kayaknya tanya bertanya itu ya. Nggak balik sampai numpuk begitu ya, lalu diceritakan kepada temannya begitu ya. Kalau bisa tidak, karena tujuannya untuk apa tadi? Menyelamatkan, supaya orang itu ya dilihat dulu. Kalau seperti itu mungkin kecuali kalau minta nasihat yang satunya tadi itu, Pak, ini ada saudara kita yang sedang membutuhkan dana. Gimana menurut jenengan? Itu minta pendapat, minta saran. Ternyata yang dimintai saran ini punya pengalaman sampai 5 kali tidak terselesaikan. Seperti Shopee kemarin ya, bahasanya Shopee kemarin ya, salah satunya ya, Shopee ya Shopee ya, nggak dibayar tadi ya. Kalau itu misalkan kalau bisa sih tidak disampaikan secara vulgar. Kalau menurut pendapat saya Mas, sementara enggak usah dulu. Tapi jangan nanti disampaikan menurut Ustadz Fikri sementara saya tidak boleh. Oh, itu jadi masalah nanti. Ustadz Fikri yang nanti akan jadikan sasaran nanti. Itu ya. Jadi membuka aib orang lain secara otomatis itu menghinanya dan mencemarkan nama baik. Dan di situ ancamannya, maka Allah juga akan membuka aib orang yang membuka aibnya saudaranya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Baik. Oke, itu Bu, insyaallah. Yang lain? Udah? Anak-anak ini insya Allah tidak ada. Tidak ada ya? Ada. Ada Ustaz. Biasanya kan orang itu
Ada nggak azabnya di dunia? Ya. Setiap kesalahan seseorang, Allah memberikan peringatan itu, atau Allah membalas perbuatan orang itu, bisa jadi ada yang dibalas secara langsung, ada juga yang tertunda beberapa saat. Bisa jadi tidak menimpa dirinya, tapi menimpa keluarganya yang cintainya, dampak dari perbuatan jeleknya. Dan yang pasti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Pastinya seperti itu. Sama halnya semua tanggung jawab kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Kita semuanya ini adalah para pemimpin, dan setiap para pemimpin dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami akan mempertanggungjawabkan atas keluarganya. Seorang istri bertanggung jawab atas hartanya. Seorang anak, seorang pembantu, semuanya bertanggung jawab. Anak-anak juga bertanggung jawab pada dirinya dan dimintai pertanggungjawaban nanti. Ya, seperti itu. Itu saja. Ya, pas ini habis. Baik, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin pekan depan kita akan mencoba, mudah-mudahan kalau Ustaz Hafid bisa, atau Ustaz Fikri bisa menyampaikan, mungkin nanti akan mungkin dari firman-firman Allah. Kalaupun tidak juga nanti saya akan siapkan selain hadis nanti yang akan kita sampaikan, yang berkenaan juga akan tentang interaksi, karena babnya di sini yang pertama bab adab, dan yang kedua saat ini tentang kebaikan dan silaturahmi. Setelah habis nanti kita lanjut ke ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.